Perkenalkan, saya Kasmin Bahrun, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2023 dari LPTK UIN Gatot Karama Palu. Insyaallah pada hari ini Jumat 25 Agustus 2023 akan melaksanakan ujian kinerja atau pelaksanaan pembelajaran, praktik pembelajaran pada siswa kelas 2A MTS Negeri Nagekeo, Kecamatan Aisesa, Kabupaten Akeo, Nusa Tenggara Timur. Maka dari itu, saya berharap masukan koreksi dari Bapak dosen dan juga guru pembimbing, guru pamong, sehingga pelaksanaan praktik pembelajaran ini berjalan dengan lancar. Jika apabila dalam pelaksanaan pembelajaran ini ada kekurangan, mohon masukannya sehingga kedepannya bisa lebih lancar lagi. Maka dari itu, selanjutnya sama-sama kita menyaksikan video pembelajaran berikut ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, pagi hari ini sebelum kita mulai belajar, mulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita awali dengan membaca doa. Silakan Ketua Kelas Rauf untuk memimpin daripada doa pembelajaran kita pagi hari ini. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, setelah kita berdoa. Doa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Sadaqallahul azim. Oke, baik anak sekalian, setelah kita berdoa, maka selanjutnya Pak Guru akan mengabsen kehadiran anak-anak sekalian pada pertemuan kali ini. Kira-kira hadir semua toh? Hadir semua? Ada yang tidak hadir? Siapa? Oke, baik anak sekalian, setelah absen maka selanjutnya kita akan mulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Aktivitas kita pagi hari ini yang pertama diskusi tentang materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terus ada tanya jawab tentang materi pagi hari ini pula, materi kita pada pertemuan hari ini. Terus ada analisis dan penugasan, itu nanti terakhir. Penugasan sesuai dengan tugas yang guru berikan tadi tuh masing-masing kelompok, itu nanti silakan dikerjakan. Setelah kita kegiatan belajarnya habis, nanti tugas itu silakan dikerjakan oleh masing-masing kelompok, nanti dikumpulkan. Baik anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang hukum bacaan matibat. Pernah belajar? Pernah dengar? Nah ya, masih ingat? Masih. Insyaallah ya, pasti masih ingat pelajarannya tentang matibat. Baik, anak-anak sekalian, matibat. Sebelum kita masuk pada materi, tentunya ada indikator-indikatornya, indikator pencapaian dari pembelajaran kita. Yang pertama menyebutkan pengertian hukum bacaan matibat. Terus yang kedua menjelaskan ketentuan hukum bacaan daripada matibat. Terus selanjutnya apa? Menjelaskan bacaan matibat dan mengetahui contoh-contohnya hukum bacaan matibat. Oke, kita masuk kepada pengertian daripada matibat itu sendiri. Hanya matibat saja, ya. Tidak ada pelajaran mati yang lain. Hanya pagi hari ini kita belajar tentang matibat. Apa sih itu artinya matibat? Baik, perhatikan sini anak-anak sekalian, bisa dilihat di layar. Ya, secara jelas dia di layar. Secara bahasa, mat artinya iwat artinya sedangkan menurut istilah apa? Terus bacaan di sini memperhatikan
Secara bahasa mat artinya panjang dan iwat berarti berganti. Sedangkan menurut istilah mat iwat yaitu mat yang terjadi apabila ada kata lain yang berada di akhir ayat atau tanda wakaf. Bacaan mat di sini menggantikan bunyi lain, cara membacanya dipanjangkan dua harokat atau terbalik. Jadi secara mat sebagai pengganti. Pengganti apa? Pengganti fathatain yang ketika dibaca di akhir ayat atau diwakafkan, maka ketika ada tanda fathatain diganti menjadi fathah saja atau satu fathah, tidak dibaca fathatain. Cara membacanya dipanjangkan dua harokat atau terbalik. Sampai di sini kira-kira ada pertanyaan tentang penggantian daripada mat iwat. Bagaimana? Pas ya, insyaallah ya. Sebenarnya pengertian mat iwat itu adalah mat yang terjadi apabila ada fathatain yang berada di akhir ayat atau tanda wakaf. Tanda wakaf itu berhenti atau nafas kita habis. Nafas habis berhenti. Nanti kalau ada tanda seperti fathatain, bacanya jadi mat iwat satu fathahnya dihilangkan, satu fathahnya tidak dibaca. Paham ya? Contohnya nanti kita lihat. Baik, selanjutnya contoh daripada mat iwat itu sendiri. Perhatikan depan. Contoh daripada mat iwat ini dimasuk di surat Al-Adiyat. Ada yang sudah paham, tapi di pelajarannya sudah nyambung ya. Ya, contoh-contoh di depan. Wal adiyati dhabhan. Kan tulisannya seperti itu. Wal adiyati dhabhan. Mat yang terjadi apabila ada fathatain berada di akhir ayat atau tanda wakaf, tanda berhenti. Wal adiyati dhabhan. Dibacanya wal adiyati dhabhan. Kenapa tidak dibaca fathatain? Coba siapa yang bisa jelaskan tangan? Karena ada hukum bacaan Karena ada hukum bacaan akibat, makanya dijadikan wal adiyati dhabhan. Oke, yang lain ada pendapat yang lain? Alasannya begini bisa. Kenapa dibaca mat iwat? Alasannya apa? Coba yang lain pendapatnya. Bisa. Karena fathatannya berada di akhir ayat. Oke, luar biasa. Karena fathatainnya berada di akhir ayat. Mana fathatainnya di situ dia huruf apa? Dia berada di akhir ayat. Maka dibaca mat iwat. Hilangkan satu fathah, dibaca satu fathahnya saja. Bisa ya? Bisa. Coba yang lain. Masih ada pendapat yang lain yang laki-laki. Ayo semangat. Pelajar yang muda ini. Karena setelah fathatain diikuti alif. Oke, karena ada fathatain ikuti alif pula. Kalau tidak ada alif maka tidak dibaca fathatain. Kalau tidak ada alif maka dibacanya begini. Wal adiyati dhabhan. Tidak ada hanya. Kenapa hanya tidak hidup? Karena tidak ada alif. Nah, itu contoh kecil. Itu harus paham tuh. Yang sampai kita baca Al-Quran tidak nyambung. Kalau tidak ada alif bacanya bagaimana? Kalau ada alif baca bagaimana? Kan bingung. Oke, kita masuk ke contoh yang kedua. Di bawahnya ada contoh lagi di bawah. Masih juga di dalam surat Al-Adiyat. Fal muriyati qadhan. Fal muriyati qadhan dibaca fal muriyati qadhan. Kenapa? Yang mat yang terjadi di sini apabila ada fathatain yang berada di akhir ayat atau tanda wakaf. Sama persis. Selanjutnya tidak ada beda kan? Selanjutnya coba perhatikan anak-anak sekalian, di situ ada tugas kelompok. Nah, setelah tugas kelompoknya apa? Cari hukum bacaan mat iwat di dalam Al-Quran. Jadi sudah ada Al-Quran di meja, ada Al-Quran di masing-masing kelompok. Silakan cari mat iwat. Mat iwat selain yang ada di papan tulisan lain yang ada di slide tadi, selain yang ada di depan tadi, selain warna tidak didobrak, kalau tidak dikodeh, selain itu silakan dicari. Nanti silakan dicari supaya bisa paham. Nanti yang terakhir ada tugas lagi. Setelah kita kerjakan tugas itu anak-anak sekalian, tugas kelompok itu silakan dicari masing-masing kelompok. Tugas kelompoknya dicari minimal 3 lah ya. 3 mat iwat, masing-masing kelompok 3.
Jadi satu kelompok tiga, satu kelompoknya tiga contoh, matilah sekalian istilah tentang apa namanya LKPD, tugas kerja, LKPD lembar kerja peserta didik atau siswa LKPD. Silakan ini masing-masing, silakan ini ditulis di kertas masing-masing, dicatat, nanti tinggal dikerjakan. Jadi dikerjakan bisa di rumah, silakan dikerjakan, nanti dikumpulkan. Setelah dikerjakan silakan dikumpulkan. Bisa? Ya, LKPD-nya. Ditulis dulu LKPD-nya di atas. Habis itu nanti baru kerja tugas kelompok. Silakan. Tugas di papan tulis dan tugas di layar, tugas LKPD-nya masing-masing. Itu bukan kelompok, tapi itu masing-masing. 4 nomor tugas masing-masing. Sedangkan tugas kelompoknya tadi nanti silakan dicari per kelompok. Nanti ketua kelompoknya ada Adin, ada Aulia, ada Fatir, ada Rauf. Yang tukang tulis, tapi semuanya harus bekerja. Semuanya harus sama-sama pengertian lah, sama ya. Pengertian daripada materi untuk bahasa dan istilah. Seperti tadi yang Kubur sampaikan tadi, masih bisa ingat-ingat, kembali. Terus jelaskan ketentuan hukum bacaan. Kayak tadi di Fatir yang jelaskan tadi itu boleh, itu termasuk ketentuan. Termasuk Anissa tadi yang sebutkan. Syarat. Ya, caranya membacanya. Bisa seperti itu. Cara membaca materi berbeda dari Anissa, kayak tadi Fatir itu bisa dijelaskan, bisa masuk dalam ketentuan hukum bacaan materi. Terus tulislah contoh masing-masing. Banyak sekali materi itu contohnya paling banyak sekali. Materi contoh-contoh materi itu banyak sekali. Terus yang terakhir yang nomor 4, berapa lama panjang bacaan materi? Tadi sudah kamu jelaskan tadi di depan, silakan diingat, nanti dipahami. LKPD-nya tugasnya sudah. Nanti kelompoknya silakan dikumpulkan. Tugas kelompoknya dikumpulkan nanti. Kita perlu bisa menilai, bisa bandingkan dengan kelompok yang lain, atau bisa nanti setelah pertemuan ini ada pertemuan lagi nanti dipresentasikan, disampaikan masing-masing kelompok disampaikan apa namanya hasil daripada diskusinya. Misalnya kelompok Fatir seperti apa contoh-contohnya, terus penjelasannya seperti apa, terus kelompoknya Rauf seperti apa. Misalnya dapatnya di surat ini, Bapak saya dapat di surat ini ada 3 contoh surat ini, ayat ini, penjelasannya seperti ini, materi begini. Kelompoknya Aulia juga begitu, kelompoknya Anin dan Fauzia dan sama-sama semua teman-teman itu penjelasannya seperti ini. Pertemuan kita anak sekalian sampai di sini tentang matiwat, pengertian tentang matiwat. Aku sudah sampaikan tadi definisinya, penjelasannya, contoh-contohnya juga sudah. Ada tugas kelompok, masing-masing kerjakan per kelompok supaya bisa paham. Jadi ada teman yang tidak paham, silakan dibantu. Fatir, bisa bantu. Oh ini contohnya saya belum mengerti ya, dijelaskan. Ada yang teman yang sudah paham, silakan jelaskan ke temannya. Kasih ajar temannya susah. Jadi cara sebelum kita tutup pertemuan kita kali ini anak sekalian, ada sedikit ringkasan, berulang ringkasan tentang materi kita pada pertemuan kali ini. Berulang sedikit supaya tambah mengerti lagi apa itu matiwat. Mat tadi sudah jelas, mat artinya panjang, iwat artinya pengganti secara bahasanya. Sedangkan secara istilah, matiwat adalah mat yang terjadi apabila ada fathah yang diikuti alif yang berada di akhir ayat atau bawah. Contohnya tadi wal adiyati dobahan dibaca wal adiyati dobahan. Fal muriyati qodahan dibaca fal muriyati qodahan. Seperti itu. Oke. Insyaallah mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pertemuan singkat kali ini anak sekalian bisa paham, bisa mengerti, juga bisa dipraktikkan lagi nanti. Nanti tidak paham silakan ditanya lagi. Pada pertemuan berikutnya masing-masing kelompok silakan presentasikan dia punya contoh-contohnya masing-masing ya. Insyaallah sekian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi